Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadifa Tiaranita dari Pendidikan Kimia 2A dengan nomor NIM 20080707610. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai alkena. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Karena kita akan membahas tentang alkena, maka kita harus tahu tentang apa itu alkena. Jadi, alkena itu apa? Alkena adalah suatu hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Nah, ini adalah bentuk dari rangkap 2. Yang mana rumusnya biasanya CnH2n. Contohnya misalnya etena atau etilena dengan rumus C2H4. Nah, alkena ini juga biasanya disebut dengan olefin. Apa itu olefin? Yakni merupakan suatu istilah yang berasal dari gas olefian, yang berarti gas pembentuk minyak. Istilah ini berasal dari para peneliti awal yang memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena. Kemudian mengenai sintesis alkena. Alkena itu dapat disintesis dari reaksi eliminasi alkil halida atau dengan reaksi substitusi yang memerlukan berbagai macam reaksi yang akan nantinya dapat terjadi. Nah, alkena juga ternyata dapat disintesis oleh hewan atau tumbuhan. Contohnya pada etena atau etilena, kemudian pinene dan muskalur. Untuk etena dan etilena merupakan alkena paling sederhana yang ditemukan pada dunia industri dengan volume terbesar yang nantinya bisa digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai macam bentuk senyawa kimia lainnya, senyawa organik industri yang lainnya atau bahan kimia lainnya. Yang mana etilen ini merupakan hormon pematangan buah yang ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman, sehingga etena atau etilena ini merupakan suatu bentuk alkena yang dapat disintesis dari tumbuhan. Begitu juga pinene. Pinene merupakan komponen utama terpenting pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Berbeda dengan muskalur, kalau muskalur itu merupakan alkena yang dapat disintesis dari hewan. Jadi muskalur itu merupakan suatu senyawa penarik seks bagi lalat biasa, sehingga muskalur ini tergolong alkena yang dapat disintesis dari atau oleh hewan. Nah, ini adalah bentuk senyawa sintesis alkena oleh hewan ataupun tumbuhan. Itu adalah etilena atau etilena, kemudian ini adalah alfa pinene dan ini adalah muskalur. Selanjutnya adalah tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai ikatan karbon alkena. Nah, alkena ini merupakan rantai karbon yang memiliki rangkap 2, yang mana pada ikatan rangkap 2 ini terdapat ikatan sigma stabil dan ikatan pi yang kurang stabil. CC, ikatan rangkap 2 pada ikatan C memiliki total energi isosiasi sekitar 611 kJ per mol atau 146 kcal per mol. Dengan energi ikatan tunggal atau sigma itu sekitar 347 kJ per mol atau 83 kilokalori per mol. Nah, bisa kita lihat pada kotak ini, dimana kita akan bisa menentukan nilai dari energi disosiasi ikatan pi, yakni 264 kJ per mol, atau jika diubah menjadi kilokalori akan menjadi 63 kilokalori per mol. Nah, dari hasil tersebut kita dapat menentukan bahwa ikatan pi ini kurang reaktif, atau bisa dikatakan ikatan pi ini kurang stabil daripada ikatan sigma karena nilainya energi disosiasi ini lebih sedikit, maka ikatan pi harus lebih reaktif. Mengapa? Dikarenakan ikatan karbon rangkap 2 atau alkena ini memiliki sifat yang relatif reaktif. Itu adalah sebagai gugus fungsionalnya atau karakteristik dari alkena itu sendiri. Kemudian mengenai orbital dari ikatan rangkap alkena. Dalam hal ini berkaitan dengan struktur Lewis, yakni di mana ikatan rangkap suatu alkena diwakili oleh 2 pasang elektron antara atom karbon
CC, di mana dua elektron dari masing-masing atom karbon ini saling berikatan membentuk suatu pasangan, saling berpasangan. Kemudian prinsip eksklusi Pauli, yakni dua pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon hanya jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya sendiri. Jadi kita bisa menemukan eksklusi Pauli ini pada prinsip mekanika kuantum, yang mana untuk menentukan tata letak suatu orbital. Kemudian hibridisasi. Ini juga berhubungan karena atom-atom dapat membentuk ikatan satu sama lain dengan berbagai elektron tidak berpasangan sehingga ikatan masing-masing berisi dua elektron. Maksudnya adalah bisa kita lihat pada mekanika kuantum, di mana pada M atau magnetik itu disebutkan bahwa setiap subkulit itu memiliki jumlah orbital yang berbeda-beda, ada 1, ada 3, 5, dan juga 7. Nah, di setiap satu orbital akan diisi dengan satu pasang elektron. Selanjutnya adalah ikatan sigma, alkena atau lebih tepatnya pada etena atau etilena. Nah, dalam memvisualisasikan ikatan sigma molekul organik, kita dapat menggunakan orbital atom hibrida. Nah, dalam etilena, setiap atom karbon terikat pada 3 atom lain, yakni di mana C ini akan berikatan dengan C yang lainnya, kemudian C ini akan berikatan dengan H, kemudian C ini akan berikatan dengan H. Nah, 3 orbital ini akan menyeratkan hibridisasi sp2 yang mana memiliki sudut ikatan sekitar 120 derajat. Selanjutnya adalah bahwa masing-masing ikatan sigma karbon hidrogen dibentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen, di mana antara C dan H ini akan membentuk suatu ikatan sigma. Kemudian panjang obligasi CH etilena 1,80A sedikit lebih pendek daripada ikatan CH di etana, karena orbital sp2 di etilena memiliki karakter S daripada orbital sp3, yakni 1/4 S. Nah, bisa kita lihat CH pada etilena ini, di mana ikatan CC etilena adalah 1,33A, jauh lebih pendek daripada ikatan CC 1,54A di etana. Bisa kita lihat di mana hal ini juga berhubungan dengan orbital S lebih dekat ke inti daripada orbital P, yang mana pada etilena ini memiliki S yang lebih banyak daripada pada etana, sehingga ini berpengaruh pada pendeknya ikatan CC pada etilena karena nilai S-nya lebih banyak daripada pada etana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana CH ini adalah ikatan sigma obligasi karena kerapatan elektronnya terpusat di sepanjang garis yang tergabung dengan inti. Maksudnya adalah ini garis ini, di mana garis ini adalah untuk menentukan panjang obligasinya. Jadinya kerapatan itu tergantung dari ikatan obligasi di sini yang dipengaruhi dengan nilai S-nya juga. Kemudian ikatan pi pada alkena atau etena etilena. Nah, elektron ikatan pi menimbulkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi dalam peta potensial elektrostatik dari etilena. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana ikatan pi ini akan bisa menjadikan lebih padat seperti ini. Nah, di mana ikatan pi menutupi ikatan sigma dan ikatan sigma berada di tengah-tengah sehingga menjadi padat seperti ini. Kemudian setiap atom karbon masih memiliki orbital P yang tidak terhibridisasi, dan ini tumpang tindih untuk membentuk orbital molekul ikatan pi. Nah, setiap atom itu memiliki P yang tidak terhibridisasi. Bisa kita lihat pada ini, di mana ada P yang tidak terhibridisasi. Ini akan membentuk suatu ikatan pi. Kemudian setengah dari orbital ikatan pi ini berada di atas ikatan CC sigma dan setengah lainnya di bawah ikatan sigma. Misalnya pada gambar ini, di mana ini adalah P yang tidak terhibridisasi tadi dan ini adalah P yang tidak terhibridisasi tadi. Di sini akan terjadinya
ikatan pi, di mana ikatan pi ini berada di atas ikatan C sigma, dan di bawahnya lagi ada pi yang ada di bawah. Ini membentuk suatu ikatan, yang ada di atas dan juga di bawah. Nah, mula dari isomerisme cis dan trans ini, jika kedua kelompok berada pada sisi yang sama dikatakan dengan cis, jika berlawanan adalah trans. Nah, mereka ini tidak dapat berputar ke sisi yang berlawanan tanpa memutus ikatan pi. Jadi untuk bisa menjadi trans kita perlu memutus ikatan pi, jadi harus diputus sehingga adanya pergerakan, adanya perputaran, dimana untuk cis itu adalah H, dan H ini adalah berada pada sisi yang sama, dan CH3 berada pada sisi yang sama, yaitu di bawah. Sedangkan untuk trans ini CH3 berada pada sisi yang berlawanan, begitu juga pada H. Jadi akan nantinya dapat bisa berputar karena sudah adanya pemutusan ikatan pi. Kemudian tata nama senyawa alkena. Yang pertama adalah alkena yang sederhana diberi nama seperti alkana, yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap dua. Akhirnya berubah dari ana menjadi ena. Contohnya adalah ini. Karena ini ada rangkapnya, maka propana menjadi propena karena ini ada rangkapnya. Dari ana menjadi ena. Begitu pada ini sikloheksana, di mana siklo karena di sini ada rangkapnya, dan ini adalah heksana ya, bentuk dari heksana. Karena bentuknya siklo dan heksana, maka karena di sini ada rangkapnya menjadi sikloheksena. Dari ana menjadi ena. Kemudian jika lebih dari 3 atom karbon, gunakan nomor untuk memberikan lokasi ikatan rangkap. Rantai diberi nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya pada ini, di mana nomor yang paling dekat dengan rangkap diberi nomor yang paling dekat karena rangkapnya di sini 1, 2, 3, 4, berarti 4 rantai karbon, maka diartikan dengan butena karena rangkap. Karena rangkapnya berada pada posisi yang pertama, maka penulisannya adalah but 1-ene atau 1-butena. Ini adalah bentuk dari nama IUPAC lama, dan ini adalah nama IUPAC baru. Kemudian ini senyawa dengan 2 ikatan rangkap adalah diena. Kalau 3 ikatan rangkap triena, jika tetraena adalah memiliki ikatan rangkap 4. Nah, angka digunakan untuk menentukan lokasi ikatan rangkap, jadi tepat digunakan angka. Misalnya, ada 2 ikatan rangkap seperti ini, maka dikasih penomoran 1, 2, 3, 4. Karena sama-sama berada di sini, maka kita bisa memberikan penomoran dari yang kanan. 1,3 butadiena, di mana rangkapnya berada pada 1 dan juga pada 3, sehingga ditulis 1,3. Kemudian rangkapnya ada 2, dan ini memiliki jumlah rantai panjangnya adalah 4, sehingga butadiena. Kemudian contoh lainnya adalah ini, di mana ini terdapat banyak sekali rangkap. Ada 4 rangkap, di mana yaitu pada rangkap pertama, kemudian rangkap ketiga, rangkap kelima, dan rangkap ketujuh, sehingga ditulis 1,3,5,7 karena ini adalah memiliki 8 rantai panjang yang berbentuk siklo, maka siklo okta. Dan karena memiliki 4 ikatan rangkap, maka disebut dengan tetra. Jadi 1,3,5,7 siklooktatetra ini, atau bisa juga ditulis dengan siklookta 1,3,5,7 tetraena. Nah, tata nama senyawa alkena. Untuk yang selanjutnya adalah setiap gugus alkel yang melekat pada rantai utama terdaftar dengan nomor untuk memberikan lokasinya, namun ikatan rangkap masih diberikan preferensi dalam penomoran. Contohnya adalah di sini, di mana adanya alkil dan juga adanya ikatan rangkap. Maka untuk alkilnya juga diberikan penomoran, dan juga ikatan rangkapnya juga diberi penomoran. Contohnya 1-metil siklopentana. Jadi alkilnya berada pada 1, dan ini merupakan metil siklo
pentana, di mana rangkapnya juga pada nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah ini, di mana adanya ikatan rangkap pada 1 dan ada alkilnya pada nomor 3, sehingga ditulis dulu yang ada alkilnya 3, karena alkilnya berupa metil maka tulis metil. Kemudian rangkapnya berada pada nomor 1, berarti 1, karena ini adalah rantai terpanjangnya berupa 4 rantai panjang, maka butena, karena merupakan adanya rangkap 2 alkena ya. Kemudian alkena sebagai pengganti. Jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama, kelompok yang memiliki ikatan ganda sebagai pengganti disebut kelompok alkenil. Kelompok-kelompok alkenil dapat diberi nama sistematis, misalnya etenil, propenil, dan lain-lain. Jadi ikatan ganda itu bukan bagian dari rantai utama, tapi melainkan sebagai sebagai alkil. Jadi ikatan gandanya itu sebagai alkil. Nah, ini bisa etenil, propenil, dan lain-lain, atau bisa juga diberikan nama umum. Ini disebut dengan kelompok alkenil. Nah, alkenil pengganti yang umum adalah vinil, alil, metilen, dan fenil. Untuk gugus fenil ini berbeda dengan yang lain karena aromatik dan tidak mengalami reaksi khas alkena. Nah, contohnya adalah gugus metilen, di mana gugus metilen ini terdapat 2 rangkap seperti ini yang merupakan bukan gugus atau rantai utamanya. Kemudian di sini juga ada gugus fenil yang mana terdapat ikatan rangkap yang merupakan pengganti, jadi bukan sebagai rantai utamanya. Dan ini adalah bentuk dari gugus fenil yang berbeda dari yang lain karena bentuknya adalah aromatik. Ini adalah bentuk aromatik. Nah, seperti ini adalah contoh bentuknya. Jika pada suatu senyawa tertentu, misalnya 2 penil 1,3 siklopentadiena. Kemudian contoh gugus fenil 3 vinil 1,5 heksadiena, dan untuk contoh dari gugus metilen yaitu 3 metilen asikloheksana. Kemudian nama IUPAC dan nama umum. Nama IUPAC yang lama yakni 1-butena, sedangkan nama IUPAC yang baru yakni but-1-ene. Contohnya adalah contoh lainnya adalah misalnya 1-pentena, maka kita bisa mengubah menjadi pent 1-ena. Jadi ini adalah bentuk yang baru dan yang ini adalah bentuk yang lama. Kemudian nama umum. Kebanyakan alkena mudah dinamai oleh sistem IUPAC, tetapi ada juga nama-nama umum yang kadang digunakan untuk senyawa paling sederhana. Contohnya adalah etena dan etilena, di mana etilena ini adalah sebagai nama umum, sedangkan etena adalah nama IUPAC-nya. Kemudian tata nama isomer cis dan trans. Nah, untuk tata nama cis dan trans, adanya kekakuan dan kurangnya rotasi ikatan rangkap karbon meningkat menjadi isomerisme cis atau cis trans atau isomerisme geometris. Jadi karena kaku tadi, maka adanya perubahan cis dan trans menjadi dari cis menjadi trans dengan adanya pergerakan, di mana harus adanya pemutusan pada ikatan pi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cis dan trans ini atau perubahan dari cis menjadi trans ini disebut stereogenik. Jika dua dari kelompok ini sama berada pada sisi yang sama, disebut dengan isomer cis. Kalau berlawanan adalah isomer trans. Dan jika salah satu karbon itu memiliki rangkap memegang 2 kelompok yang identik, molekul tidak dapat memiliki cis dan trans. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. CH3 dalam satu karbon ikatan rangkap. Nah, ini kan satu karbon ikatan rangkap. Nah, satu karbonnya di sini memiliki 2 kelompok identik CH3 dan CH3 sama-sama. Meskipun dibalik artinya akan tetap sama. Maka ini tidak akan dapat memiliki cis dan juga trans. Nah, sikloalkena tidak stabil kecuali cincinnya cukup besar, setidaknya 8 atom karbon. Contohnya pada ini, trans dan cis siklodeksena, di mana
bisa menjadi trans jika lebih dari 8 atom karbon atau paling tidak 8 atom karbon itu bisa berubah menjadi trans. Oleh karena itu, semua sikloalkena itu diperkirakan untuk menjadi cis kecuali mereka bernama khusus trans. Nah, ada kalanya itu memang mereka ada yang memiliki khusus trans. Nah, nama cis ini jarang digunakan dengan sikloalkena kecuali jika membedakan sikloalkena yang besar dan trans isomer. Jadi untuk membedakan sikloalkena yang besar dari trans isomer. Jadi misalnya ada isomer trans yang kecil dan juga besar. Nah, itu bisa membedakan dimana untuk trans isomer yang besar dan juga trans isomer yang kecil itu biasanya digunakan cis. Untuk yang besar trans seperti itu. Kemudian tata nama EZ. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan ambigu terhadap ikatan rangkap tidak jelas cis atau trans. Jadi ada beberapa ikatan rangkap yang sulit dijelaskan apakah itu tergolong cis atau trans. Untuk yang pertama, untuk tata nama EZ ini menggunakan aturan Chan-Ingold-Prelog untuk menetapkan prioritas relatif kepada kelompok-kelompok pada atom karbon asimetris sehingga bisa menamainya R atau S. Contoh, kita menggunakan tata nama Chan-Ingold di mana diberi penomoran, misalnya 1, 1, 2, 2, kemudian nantinya akan bisa dibalik menjadi 2, 1 atau 1, 2 seperti itu. Kemudian yang kedua, jika atom prioritas pertama disatukan atau pada satu sisi yang sama, maka disebut dengan isomer Z atau dari kata bahasa Jerman zusammen yang berarti bersama. Yang ketiga, jika kedua atom prioritas pertama berada pada sisi yang berlawanan atau trans, maka memiliki isomer E dari kata bahasa Jerman entgegen artinya berseberangan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah zusammen dan entgegen di mana 1, 2, 2, 1 ini adalah berlawanan, 2 di sini, 2 di sini. Kalau zusammen itu ada berada pada sisi yang sama, 2 di sini, kemudian 2-nya lagi di sini, atau satunya di sini, satunya di sana, sama berada pada sisi yang sama. Kemudian jika alkena memiliki lebih dari satu ikatan rangkap atau teori kimiawi tentang setiap ikatan rangkap harus ditentukan. Senyawa berikut dengan tepat disebut 3Z, 5E, 3 bromokta, 3,5 DNA. Maksudnya adalah senyawa yang mana? Nah, ini 3Z, 5E, 3 bromokta, 3,5 DNA. Di mana terdapat 2 ikatan rangkap, maka harus disesuaikan mana yang akan Z dan mana yang akan E. Nah, harus dipastikan. Kemudian pentingnya komersial alkena etilena. Nah, yaitu karena etilena ini ikatan rangkap karbon yang mudah diubah menjadi kelompok fungsional seperti obat, pestisida, dan lain sebagainya. Etilena juga merupakan senyawa terbanyak yang dihasilkan dan berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polietilen per tahunnya. Nah, sisa dari pembuatan polietilen ini dapat digunakan untuk membentuk jenis bahan kimia organik lainnya. Selain itu, etilena ini berfungsi sebagai hormon tanaman yang mempercepat tumbuhnya buah atau mempercepat pematangan buah. Sehingga misalnya nih pada tomat dipanen dan dikirim selagi berwarna hijau. Kemudian diberi etilena untuk menjadi matang sehingga akan lebih cepat matang. Meskipun tidak matang pada buahnya langsung dari pohonnya, tapi juga bisa matang dikarenakan adanya penambahan etilena. Kemudian selain itu, tidak hanya itu saja, sisanya itu juga bisa digunakan untuk membuat propilena glikol, aseton, isopropil alkohol, dan berbagai bahan kimia organik lainnya yang berguna. Nah, ini adalah bentuk satu kesatuan reaksi pada etilen, di mana etilen adalah bahan kimia organik terbesar. Kebanyakan etilena yang diproduksi setiap tahun menggunakan polimerisasi yang untuk membuat polietilen, dan sebagian besar sisanya menghasilkan berbagai senyawa 2 karbon yang berguna. Contoh nih, kita lihat pada reaksi atau gambar ini.
Etilena jika melakukan atau dipolimerisasi maka akan menjadi polietilena. Jika adanya pengoksidasi akan menjadi asetaldehida yang mengoksidasi asam asetat. Kemudian etilena ini jika direaksikan dengan Cl2 akan menjadi etilen diklorida, dan jika dengan ditambahkan NaOH akan menjadi vinyl klorida. Kemudian kalau etilena jika ditambahkan dengan H2O katalis akan menjadi etanol. Kemudian etilena jika ditambahkan O2 dan katalis Ag akan menjadi etilena oksida. Kemudian jika direaksikan dengan H+ dan H2O akan menjadi etilen glikol. Nah, ini adalah bentuk dari gunanya etilena, sangat bisa digunakan menjadi berbagai macam hal yang sangat berguna. Nah, pentingnya komersial alkena lebih khususnya adalah propilena. Kebanyakan propilena ini berbahan polimerisasi untuk membuat polipropilena. Hal ini digunakan untuk membuat beberapa senyawa 3 karbon penting yang berguna. Nah, banyak polimer umum dibuat dengan menggunakan alkena yang berpolimer. Polimer ini digunakan pada produk konsumen dari sepatu, kantong plastik, bahkan bumper mobil. Nah, jadi ini saling keterkaitan di mana dapat digunakan menjadi beberapa 3 karbon senyawa yang penting seperti sepatu, kantong plastik, bahkan bumper mobil. Nah, polimer, apa itu polimer? Polimer merupakan suatu bahasa dari Yunani, poli, yang berarti banyak, dan meros, bagian, atau secara kesatuan dapat kita artikan dengan molekul yang terdiri dari banyak monomer. Monomer itu satu, jadi molekul yang terdiri dari banyak sekali monomer gitu, kumpulan dari monomer. Nah, monomer alkena ini dapat berpolimer dengan membangun kembali rantai di mana molekul alkena tambahan ditambahkan pada akhir rantai polimer yang bertumbuh. Karena polimer ini dihasilkan dari tambahan banyak unit alkena individu, maka disebut polimer penambahan. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, di mana pada gambar yang ini yang tidak diberi kotak merah itu merupakan beberapa tambahan polimer dibuat dari alkena dan haloalkena yang sederhana. Nah, ini juga bisa disebut dengan polimer penambahan. Nah, vinyl klorida yang dipolimerisasi menjadi polivinyl klorida atau PVC. Kemudian vinyl klorida polimerisasi menjadi politetrafluoroetilen atau PTFE atau juga teflon. Nah, untuk yang berkotak merah ini merupakan polyolefin, yakni suatu polimer yang terbuat dari akrilik, yakni kelompok fungsi tunggal alkena seperti etilena dan propilena. Bisa kita lihat bahwa polipropilena ini merupakan polimer yang terbuat dari akrilik, yakni propilena. Kemudian yang kedua adalah sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Sifat fisika dan kimia alkena. Titik lele dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana. Semakin bertambah jumlah atom C, maka harga Mr makin besar, maka titik didihnya juga makin besar. Dan banyaknya cabang itu akan membuat volatilitasnya tinggi, maka titik didihnya akan semakin rendah. Nah, alkena itu jauh lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap. Alkena itu juga memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Alkena memiliki kepadatan di sekitar 0,6 atau 0,7 gram per cm3, yang mana ini hampir sama dengan alkana. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu alkena sedikit larut dalam air, dan tentunya alkena jauh lebih reaktif daripada alkana. Nah, alkena sedikit larut dalam air itu dikarenakan adanya ikatan lengkap yang membentuk ikatan pi, di mana ikatan pi ini akan ditarik oleh hidrogen dari air yang bermuatan positif sebagian. Nah, sifat fisika dan kimia alkena lainnya adalah tentang kepolaran. Alkena ini bersifat relatif nonpolar dan tidak larut dalam air. Larut dalam pelarut nonpolar seperti heksana, bensin, dan pelarut terhalogenisasi dan ether. Sebenarnya alkena ini bisa dikatakan tidak larut karena hanya sedikit larut dalam air. Kemudian pengaruh isomerisasi geometris ini akan dapat berupa dorongan elektron oleh rumus metil atau alkil ke arah ikatan kopolar sehingga terjadinya momen dipol.
Nah, alkena cenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena dua alasan. Yang pertama adalah elektron lebih lemah dalam ikatan pi atau lebih polarisabel, yang mana berkontribusi terhadap momen dipol instan. Dan ikatan vinilik cenderung sedikit polar, yang mana berkontribusi terhadap momen dipol permanen. Sehingga alkena ini sedikit cenderung lebih polar daripada alkana. Kemudian jika letak substituen trans, ini akan terjadi pemadaman sehingga tidak terjadi momen dipol atau momen dipolnya itu 0. Kalau terjadi momen dipol berarti cis, maka tarik menarik antar molekul itu kuat dan sifat fisiknya akan tinggi atau titik didihnya akan tinggi. Dan jika tidak ada momen dipol atau momen dipolnya 0 atau dalam hal ini adalah trans, maka tarik menarik antar molekul itu lemah sehingga sifat fisiknya itu rendah atau titik didihnya itu rendah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.